Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang tugas Metnum beranggotakan Risa Cahaya Putri, Enyudia Stuti, Anggra Nitya Wulandari, Siti Nuraini, Adelin Hikmalia Iqbal. Di sini kami akan membahas metode Welford. Metode Welford itu sendiri adalah metode satu langkah atau single pass yang digunakan untuk menghitung varian. Ini dapat diturunkan dengan melihat perbedaan antara sampel N dan sampel N-1. Lalu, mengapa metode Welford ini bekerja lebih baik daripada metode sebelumnya, seperti pada metode naive to pass? Karena metode Welford ini memberikan metode streaming, di mana kita menjalankan perhitungan saat data masuk yang sederhana untuk menghitung mean dan variansi sampel tanpa harus menyimpan nilai dalam jumlah besar. Metode Welford menyatakan sebuah metode yang harus menghitung nilai deviasi standar secara numerik yang lebih kuat daripada algoritma naif. Maksud dari kata kuat secara numerik itu berarti kesalahan pembulatannya berkurang. Sebelum mencari rumus metode Welford, kita memiliki definisi Sn kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Xi dikurangi dengan Xn dikuadratkan per N-1. Lalu dari definisi tersebut, kita lakukan penurunan rumus, maka didapatkan N-1 Sn kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi kuadrat minus N X bar N kuadrat. Setelah itu, dari metode Welford, N-1 Sn kuadrat minus N-2 Sn-1 kuadrat, kita dapatkan hasil Xn kuadrat minus X bar N kuadrat dikurangi dengan N-1 X bar N minus X bar N-1 dikalikan dengan X bar N plus X bar N minus 1. Setelah itu, yang kita dapatkan tadi itu, kita lakukan penurunan rumus, maka dihasilkannya itu adalah X bar N minus X bar N minus 1 sama dengan Xn minus X bar N per N minus 1. Lalu dari metode Welford yang tadi ini, kita yang bagian X bar N min X bar N min 1 dari slide sebelumnya kita masukkan Xn min X bar N. Lalu hasil akhirnya akan menjadi Xn min X bar N kali Xn min X bar N min 1. Ini merupakan hubungan rekursif yang baik untuk menghitung varian ketika N itu lebih besar dari 2 dan dengan kondisi S awalnya itu atau S0-nya sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus rekursif MN ini merupakan rumus rekursif atau dari metode Welford tadi itu merupakan selisih dari N dikurangin N min 1. Sehingga rumus varians rekursif untuk sampel yang diperoleh yaitu sigma kuadrat N sama dengan Sn min Nn min per N min 1. Lalu untuk melihat codingannya, misalkan kita akan mengenerate 1 juta data yang berdistribusi uniform 01. Kemudian kita misalkan akan menjumlahkan setiap elemen dengan 10 pangkat 12. Nah, rata-rata yang seharusnya mendekati N dan variansi itu seharusnya kecil atau mendekati 0. Nah, sebelumnya kita definisikan dahulu fungsi menghitung signifikan digit seperti ini. Lalu di sini kami menggunakan modul nanti. Nah, kita bangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1 sebanyak 1 juta. Lalu kita jumlahkan bilangan tersebut dengan angka 10 pangkat 12. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dan variansi menggunakan modul nanti. Hasil yang didapat yaitu untuk mean sampel
10 pangkat 12,5 dan 0,083 sekian. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal kita. Nah, kemudian kita menyimpannya dengan variabel real mean dan result, di mana result sendiri kita definisikan dengan fungsi nc besar x, degree of freedom menghasilkan nilai dari variansi sampel. Nah, real mean dan result ini yang akan kita gunakan untuk menghitung signifikan digit dari pendekatan perhitungan variansi. Nah, dari rumus variansi sampel yang S kuadrat sama dengan 1/n-1 sigma I dari 1 sampai N XI min X bar kuadrat, dan dari rumus rata-rata sampel X bar sama dengan 1/n sigma I dari 1 sampai N XI, kita coba kita coba definisikan fungsinya di Python. Dari sini kita dapatkan nilai signifikan digitnya ini, signifikan digit dari rata-ratanya ini sebesar 12, di mana berarti nilainya akurat karena signifikan digitnya besar. Sedangkan dari signifikan digit variansi ini menghasilkan nilai 0, yang artinya 0 ini errornya besar. Errornya besar ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena cancellation error. Cancellation error ini terjadi ketika ada dua floating point yang berdekatan dan dilakukan pengurangan. Yang kedua ini karena plus impractical, di mana algoritma 2-pass ini tidak cocok untuk data streaming, misalnya ketika menangani velocity di big data. Ada solusi yang biasa dilakukan untuk menangani 2-pass agar bisa menghandle streaming analytics atau velocity. Misalnya dengan membuat persamaan baru dari persamaan yang sudah ada. Tadi kan dari persamaan yang udah ada sebelumnya itu sigma I dari 1 sampai N XI min X bar kuadrat per NI. Kita misalin XI-nya ini jadi A dan X bar-nya ini jadi B. Dari permisalan itu kita dapatkan nilai XI kuadrat min 2X bar XI plus X bar kuadrat. Nah, dari pemisalan tersebut kita buka dan kita sederhanakan, didapatkanlah sebuah fungsi dari variansi baru, yaitu sigma I dari 1 sampai N XI kuadrat min N X bar kuadrat per N min 1. Nah, dari rumus baru yang kita punya ini, kita coba definisikan di Python. Menghasilkan nilai signifikan digit sebesar negatif 14, di mana negatif 14 ini nilainya berarti sangat buruk karena nilainya negatif. Nah, karena dari solusi yang sudah dicoba tadi menghasilkan nilai yang belum ada yang baik, maka dari penjabaran di PowerPoint tadi kami mencoba untuk menggunakan metode Welford. Dari penurunan rumus yang sudah didapatkanlah metode Welford ini dari nilai F sama dengan Sn ditambah Xn min X bar N dikali Xn min X bar N min 1. Kita coba definisikan hasil penurunan rumus tadi di Python yang menghasilkan nilai signifikan digit sebesar 2, di mana signifikan digit sebesar 2 ini bisa dikatakan signifikan yang baik. Kesimpulannya adalah metode Welford merupakan metode yang baik untuk menyelesaikan solusi variansi di Python, karena metode ini merupakan metode single pass yang cocok untuk streaming analytics. Dalam pengerjaan tugas kali ini, kami menggunakan 5 referensi yang sudah kami cantumkan di sini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.